Bab 21, Ditendang Terbuka. Nama, Sistem Genius Fearless Penulis, Jerami juga gila Dao Chao Ye Feng Kuang. Plus mematikan mengatur ulang. Saat ke toilet, dia membunuh 5 orang. Siapa yang akan percaya jika ini dikatakan dengan lantang? Xiao Feizu dan Ding Kei menatap mata Xiao Luo, mereka hampir memujanya saat ini. Xiao Luo juga tidak berpikir dia bisa mendapatkan 5 pembunuhan, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika 3 juara datang untuk bertarung, kura-kura naganya tidak takut sama sekali, jadi dia berjalan-jalan di dataran tinggi musuh. Bakat untuk pemulihan HP dan rune, dikombinasikan dengan pasif Take Gun, benar-benar telah menciptakan monster seperti itu. Xiao Luo benar-benar telah mengeluarkan cara baru untuk membuat item bagi kura-kura naga. Saya kira dia meremehkan keterampilan bermain game yang dia peroleh dari sistem. Bai Seiyuan kagum, lalu dia menoleh untuk melihat Chu Yue. Ratu Chu, orang ini benar-benar hebat. Apa bagusnya dia? Dia hanya seorang penipu yang berpakaian seperti babi untuk memakan harimau. Chu Yue bersenandung pelan, dia benar-benar marah karena Xiao Luo mencuri semua perhatiannya. Tapi, kamu baru saja mengatakan untuk membiarkannya bergabung dengan tim kita, apakah itu juga dihitung? Bai Seiyuan bertanya. Chu Yue langsung berkata, tentu saja, aku membencinya, tetapi aku menyetujui keahliannya. Selain itu, aku selalu menepati kata-kataku. Bagaimanapun, 8 kuda sulit ditangkap. Tidak mudah menangkap seekor kuda. Bai Seiyuan mengoreksi. Aku bilang, 8 kuda, kau harus mendengarkanku. Chu Yue berkata dengan tepat. Bai Seiyuan menggelengkan kepalanya, mendesah tak berdaya. Xiao Luo mampu membunuh 5 champion musuh saat dia AF. Ketika item lain seperti lantern dan armor yang menginspirasi muncul, musuh benar-benar putus asa. Mereka menyerah secara kolektif dalam 15 menit, mengakhiri pertandingan yang memalukan itu. Setelah berakhir, lawan Yasuo mengirim pesan bertanya, Dragon Turtle, apakah kau AFK? Xiao Luo tersenyum dan mengabaikannya. Dia menukar skill permainan, jari-jarinya, champion, item, dan lain-lain. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang semuanya. Dan kapanpun lawan menyerang, dia dapat menghindarinya tepat waktu. Itulah sebabnya dia dapat memiliki kinerja yang begitu baik. Permainannya meningkat secara keseluruhan. Setelah melihat jam, sudah pukul 12 siang dan sudah waktunya makan siang. Meskipun tujuannya datang ke Huaye adalah untuk melindungi Chu Yue, tetap saja sudah menjadi kebiasaannya untuk makan tepat waktu, jadi dia tidak melanjutkan permainannya. Luo Ge, ayo main game lagi. Aku ingin melihatmu menyiksa musuh lagi. Xiao Feizu memohon dengan lembut dan menyentuh. Ya, aku juga bersemangat. Ayo main game lagi. Ding Kei juga tidak puas, dia terutama ingin melihat pembunuhan berantai Xiao Luo. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, makan dulu, aku agak lapar. Baiklah, kalau begitu, kakak, bantu aku menyiapkan makan siang. Terima kasih, hei. Xiao Feizu buru-buru mengeluarkan kartu pelajarnya dari laci, dan memberikannya ke tangan Xiao Luo. Ding Kei melontarkan nada meremehkan, dasar babi pemalas. Setelah itu, Ding Kei sendiri juga menyelipkan kartu pelajarnya ke tangan Xiao Luo dan berkata dengan nakal, Kakak Luo, bawakan aku makan siang juga. Oh, ya, tambahkan sosis lagi kalau boleh. Petik 2 petik 2. Xiao Luo terdiam, tetapi itu mengingatkannya pada kehidupan kuliahnya sebelumnya, dan ini hampir sama dengan masa lalunya. Makan 2 kali lagi tidak akan membuatnya kekurangan lengan dan kaki. Yang terpenting, dia tidak membenci kedua orang ini, jadi dia menurut saja. Peng, gelombang. Tetapi pada saat ini, gerbang besi hijau asrama yang setengah tertutup ditendang oleh sebuah kaki, sekelompok anak laki-laki kuat menerobos masuk. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan dengan membobol asrama kami? Xiao Feizu berdiri dengan waspada. Berdiri di depan, anak laki-laki dengan jerawat di wajahnya melirik layar komputer Xiao Feizu yang menampilkan antarmuka League of Legends dan mencibir, Gao Lao Zuang dan Zhu Lao, kalian benar-benar brengsek. Siapa kalian sebenarnya? Xiao Feizu merasa situasinya tidak begitu baik, dia berteriak. Dasar anjing, kalian memaksakan sesuatu, dan seperti yang kukatakan, asal kalian berani memberikan alamat kalian, aku akan berani membunuh kalian. Bocah berjerawat dengan wajah penuh warna jahat itu menendang bangku Xiao Feizu hingga jatuh ke tanah. Ternyata kalian, wajah Xiao Feizu dan Ding Kei berubah drastis,
dia juga tidak menyangka bahwa lawan mereka benar-benar mencari mereka. Ada 6 orang, mereka tinggi dan berotot, jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan punya peluang. Bukan kita. Bocah berjerawat itu melangkah maju dan menamparkan wajah Xiao Fei Zhu secara acak dengan tangannya. Dia tertawa dengan arogan, seret, seret, seret. Bukankah anjing kalian menyeret sesuatu dalam permainan sebelumnya? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepadaku. Ini harus dilakukan, kalau tidak, kalian bahkan tidak akan mengenal ibu kalian setelah hari ini. Minta maaf cepat. 5 orang lainnya berteriak dengan marah dan menepuk meja kamar tidur, peng peng. Mereka bahkan mengambil buku-buku Xiao Fei Zhu dan melemparkannya ke Xiao Fei Zhu. Mereka seperti sekelompok pria berpakaian hitam yang menghancurkan tempat. Mereka sombong sekali. Di bawah kata-kata cabul dan ancaman mereka, Ding Kai menggigil ketakutan dan memikirkannya sejenak. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan suara rendah, "Maafkan aku." Dia adalah pria yang tahu kapan harus mundur. Yang terpenting, dia takut dipukuli. Xiao Fei Zhu menggertakkan giginya, dia sangat ingin bertarung, tetapi pihak lawan banyak jumlahnya, dan pihak mereka sendiri kecil. Sudah pasti mereka akan kalah dalam pertarungan ini, karena Ding Kai telah meminta maaf, dia akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf." Kau pikir hanya dengan kata maaf semuanya sudah berakhir? Apalagi yang baru saja kukatakan yang harus kuulangi? Berlututlah. Anak laki-laki berjerawat itu semakin marah dan merobek keyboard komputer Xiao Fei Zhu, lalu melemparkannya ke lantai. Keyboard plastik itu pecah dan tombol-tombolnya berserakan di lantai. "Kau dengar aku? Berlututlah." Yang lain juga memecahkan gelas dan buku, membuat ruangan 712 menjadi berantakan. "Kau!" Kemarahan Xiao Fei Zhu langsung memuncak. Orang-orang ini dengan seenaknya melemparkan barang-barang mereka ke lantai sehingga membuat kekacauan besar, dia hanya merasakan penghinaan yang tak berkesudahan. Xiao Luo kemudian melangkah ringan dan berkata, "Kalian juga murid Huaye. Kalian belajar di sekolah yang sama. Apakah perlu melakukan ini?" Anak laki-laki berjerawat itu menoleh ke Xiao Luo, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Mengapa aku marah ketika mendengar nada ini? Ternyata kaulah orangnya." Dengan 3 atau 2 langkah di depan Xiao Luo, dia menatap Xiao Luo dengan jahat, "Kau mungkin jago bermain, tetapi sebenarnya kau hanyalah kekuatan yang lemah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Aku tidak bisa menyingkirkan kejahatan ini tanpa mengalahkan mereka." Seorang anak laki-laki tampan datang dan menatap mata Xiao Luo dengan kebencian tertentu. Xiao Luo tersenyum, "Apakah kamu nar itu?" Anak laki-laki itu mencibir, Bagaimana jika aku tidak? Kamu telah kalah dalam permainan dan juga siap untuk kehilangan prinsip menjadi manusia." Xiao Luo tertawa. Anak laki-laki berjerawat itu langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar lelucon yang sangat lucu. Anjing ini mendorong sesuatu dan masih berani berpura-pura menjadi angkuh di sini. "Kamu sudah gila." Anak laki-laki tampan itu berbisik kepadanya, "Yuze, berhentilah berbicara omong kosong dengannya dan pukul dia." Anak laki-laki berjerawat itu menganggukkan kepalanya, matanya menunjukkan warna yang kejam. Yang lain melihat wajahnya tenggelam dan apa yang telah disembunyikan di balik pakaian mereka dimasukkan ke dalam ikat pinggang, batang besi, dikeluarkan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Xiao Fei Zhu benar-benar ketakutan sekarang, dia tidak menyangka sekelompok orang ini begitu berani, mereka benar-benar berani membawa batang besi. Ding Kai kurang berani dan kakinya gemetar ketakutan. "Tunggu!" teriak Xiao Luo. "Maaf, sudah terlambat untuk minta maaf. Aku hanya ingin membuatmu jadi kepala babi sekarang." Anak laki-laki berjerawat itu mencibirnya, berniat tidak memberi kelonggaran. Xiao Luo tersenyum lembut, "Kamu salah paham. Maksudku, tempat di sini terlalu sempit. Bagaimana kalau kita pergi ke atap?" Keenam orang itu mendengar ucapannya, dan menertawakan Xiao Luo dengan keras. "Yah, kita semua dari sekolah yang sama. Jangan bilang aku terlalu tidak berperasaan. Aku akan memenuhi tuntutan anjingmu." Anak laki-laki berjerawat itu menunjuk Xiao Luo dengan jijik di atap gedung, angin bertiup sangat kencang, mendung, dan tidak ada matahari. Saat ini, Xiao Luo dikelilingi oleh 6 pria dengan tongkat besi. "Saya masih ingin mengatakan bahwa karena saya seorang mahasiswa, saya harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan mahasiswa. Jangan belajar dari para gangster dan perusuh di masyarakat. Sekarang,
Saya adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Tindakan Anda sudah menantang hukum, jadi saya berhak untuk mencegah Anda melakukannya. Xiao Luo menasihati dengan sungguh-sungguh. Itu hanya permainan, dan dia benar-benar tidak ingin menguliahi orang-orang ini. Apakah Anda akan membuat saya tertawa sampai mati? Ini bukan saatnya untuk memberitahu kami tentang hukum, bodoh. Anak laki-laki berjerawat itu tertawa terbahak-bahak. Yang lain mengikuti dengan tawa, mereka menatap Xiao Luo seperti sedang melihat orang bodoh yang gila. Xiao Luo menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, sepertinya tidak ada jalan keluar. Anak laki-laki berjerawat itu menjadi pucat dan berteriak dengan suara rendah, tentu saja tidak ada, lanjutkan, hajar dia. Kelima orang lainnya menerjang. Melihat mereka, ekspresi Xiao Luo perlahan menjadi dingin. Ketika dia bergegas ke depan anak laki-laki itu, batang besi di tangan mereka diayunkan. Naluri tubuhnya adalah untuk mundur dan menghindarinya, lalu ada dua batang besi berturut-turut yang melambai padanya. Dia juga dengan tenang menghindarinya. Hampir semua serangan dia lakukan dengan halus dan efektif mengambil tindakan dan menghindarinya. Kelima orang itu agak bingung, mereka tidak menyangka Xiao Luo akan begitu gesit. Namun, setelah menghindari serangan mereka, Xiao Luo mengambil inisiatif untuk menyerang. Di matanya, setiap gerakan orang-orang ini sangat lambat, begitu lambat sehingga dia dapat dengan jelas menangkap urat-urat yang menonjol di punggung tangan mereka dan rambut mereka yang berkibar. Washing gelombang, tangannya seperti dua ular berbisa yang menyerang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ia menangkap pergelangan tangan dua orang pria, ia menariknya dengan keras. Kekuatan lengannya yang kuat langsung membuat kedua pria itu terpental. Kedua pria itu merasakan bahwa tongkat di tangan mereka tersangkut oleh truk yang melaju kencang dan menyeret mereka. Seluruh tubuh mereka jatuh ke tanah dengan dagu mereka rata di tanah. Gigi depan mereka langsung rontok, darah berceceran dari mulut mereka, dan jeritan terdengar di atap. Seorang anak laki-laki baru saja memegang tongkat besi tinggi di atas kepalanya dan hendak memukul kepala Xiao Luo. Tetapi tiba-tiba ia menemukan bahwa tongkat besi itu tidak dapat diayunkan. Ia mendongak dan melihat tangan besar memegang tongkat besi itu seperti penjepit. Itu milik Xiao Luo. Tidak peduli seberapa keras anak laki-laki itu mencoba, tongkat besi itu tidak bergerak. Ah, menyerahlah. Anak laki-laki itu berteriak ngeri. Dengan mendengus ringan, lengan Xiao Luo menarik sedikit. Tongkat besi itu dengan mudah diambil alih olehnya, dia lalu melangkah maju, bahunya menghantam dada lawannya dengan keras. Peng, gelombang. Pria itu hanya merasa seperti ditabrak banteng. Bagian dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Tubuhnya terlempar ke belakang sepenuhnya di luar kendali. Dia jatuh ke tanah pada 3 atau 4 meter jauhnya dan menangis dengan sedih. Melihat sisinya langsung kehilangan 3, kelopak mata bocah berjerawat itu berdetak kencang, dua orang lainnya juga berantakan. Mereka merasa takut dan berpikir itu tidak mungkin, mereka tidak menyangka Xiao Luo begitu ganas. Xiao Luo menghela napas lega dan berkata dengan suara samar, jika aku berunding denganmu, kamu akan memberiku beberapa batang besi untuk membuatku takut dan membuatku berkelahi. Maksudku, siapa yang tidak akan melakukannya? Jadi, mari kita bersenang-senang jika kita bermain, oke? Suaranya terdengar kuat. Jika Xiao Luo berpikir bahwa dia hanya malaikat yang tersenyum, maka dia sekarang adalah iblis yang jahat dan haus darah di mata orang-orang ini. Ketiga anak laki-laki itu mundur beberapa langkah karena takut, jantung mereka berdebar kencang, napas mereka menjadi cepat dan pendek, dan dahi mereka berkeringat karena gugup. Chen Jie, maju, pukul dia. Suara anak laki-laki berjerawat itu bergetar saat dia berteriak kepada anak laki-laki tampan di sampingnya. Chen Jie kemudian mendorong orang lain di sampingnya, Xie Bin, maju. Anak laki-laki bernama Xie Bin itu telah didorong keluar, secara naluriah dia ingin kembali, tetapi dia menggertakkan giginya, dengan kasar dia berjalan ke arah Xiao Luo dan kemudian bergegas maju. Xiao Luo tidak menunggunya dan mengayunkan lengannya, batang besi di tangannya dengan keras mencambuk leher yang lain. Peng, gelombang. Orang itu merasa seluruh lehernya telah terputus. Dia mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Ganas, tepat dan kejam, tidak meninggalkan ruang untuk bermanuver. Xiao Luo tampak datar, matanya sedingin salju. Gudong gelombang. Anak laki-laki berjerawat dan Chen Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dan berkeringat dingin. Mereka menatapnya dengan ngeri. Mereka takut,
dan kali ini mereka benar-benar merasa ngeri. Pihak lain itu sama sekali bukan manusia. 6 orang yang ahli dalam olahraga itu sebenarnya tidak ada apa-apanya baginya. Ini juga terlalu palsu. Xiao Luo tiba-tiba melangkah ke arah mereka. Kedua pria itu begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa lagi memegang batang besi di tangan mereka dan batang besi itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa? Takut. Xiao Luo mendekati mereka selangkah demi selangkah. Ada senyum mengejek di wajahnya. Kalian tidak datang ke sini. Memukul orang dengan batang besi itu melanggar hukum. Apa kalian tidak takut dengan polisi? Polisi akan datang untuk menangkap kalian. Bocah berjerawat itu mengoceh. Xiao Luo menyipitkan matanya dan mencibir, sekarang kau tahu kau melanggar hukum. Apa yang telah kau lakukan? Jika kau beralasan, aku akan beralasan denganmu. Jika kau melawan dengan keras, aku akan membalas dengan cara yang keras. Apakah ada yang salah dengan itu? Mendengar ini, kedua pria itu merasa ingin menangis. Mereka menghususkan diri dalam olahraga sosial dan percaya bahwa mereka dapat berjalan menyamping di sekolah sebanyak yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan menendang papan yang begitu keras. Tidak, papan keras apa ini? Ini jelas janggut yang jahat. Kami minta maaf, kau tidak harus bersikap seperti itu. Teriak Chen Jie dengan ngeri. Minta maaf. Xiao Luo menggelengkan kepalanya, dia bersenandung dingin, sudah terlambat. Kata-katanya baru saja jatuh ketika batang besi di tangannya menyambut keduanya tanpa ampun. Mereka berteriak seperti babi. Di sisi lain, di asrama Xiao Feizu dan Ding Kai melakukan perjuangan psikologis yang menyakitkan di antara mereka sendiri. Akhirnya mereka mengalahkan rasa takut mereka. Aku yang memulai masalah. Aku tidak bisa membiarkan Luo Ge dipukuli. Aku harus naik dan melawan mereka. Xiao Feizu berkata sambil menggertakkan giginya, dia mengambil bangku dan bergegas ke atap. Luo Ge, tunggu, aku di sini. Ding Kai tidak punya banyak keberanian. Jadi, dia menamparkan wajahnya sendiri di depan cermin besar, membayangkan bahwa dia ditampar oleh orang lain. Dengan bantuan kemarahan ini, dia mengumpulkan keberaniannya, dia juga mengambil pel di toilet, dan berteriak ke atas gedung. Mereka bergegas ke atas gedung dan tercengang. Xiao Luo berdiri di tengah seperti pohon pinus yang tegak, sementara 6 orang yang baru saja datang untuk mencari kesalahan semuanya tergeletak di tanah, meratap dengan getir, dan batang besi mereka berserakan di lantai. Apa yang terjadi di sini? Itu bukan mahakarya Luo Ge, bukan. Xiao Feizu dan Ding Kai hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Mengapa kamu naik ke sini? Xiao Luo melemparkan batang besinya ke tanah dan berjalan ke arah mereka. Xiao Feizu tanpa sadar mengangkat bangku di tangannya, untuk membantumu. Ding Kai mengangguk setuju seperti ayam mematuk nasi. Bantuan apa? Aku memberitahu mereka alasanku, dan mereka jujur dengan kesalahan mereka. Xiao Luo menoleh ke belakang dan menyapu pandangan ke 6 orang itu. Wajahnya dipenuhi sinar matahari, senyumnya tidak berbahaya, tetapi di mata ke-6 orang itu hanyalah senyum iblis. Setelah bertemu mata dengan Xiao Luo, mereka segera menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatapnya. Mereka tidak akan pernah melupakan rasa takut yang ditimbulkan orang ini dalam diri mereka. Xiao Feizu dan Ding Kai tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Xiao Luo masuk akal. Masuk akal, mereka dapat dengan mudah mengetahuinya dari luka-luka itu, jadi bagaimana ini bisa masuk akal? 1 lawan 6, ya Tuhan, apakah Luo Ge merupakan reinkarnasi dari seorang jenderal besar? Xiao Feizu bergumam pada dirinya sendiri, terkejut Xiao Luo meletakkan tangannya pada mereka dengan sangat tepat, jadi itu bukan sesuatu yang fatal, 6 orang itu paling banyak hanya harus beristirahat selama 3-5 hari. Pemujaan Xiao Feizu dan Ding Kai terhadap Xiao Luo seperti banjir sungai kuning. Mereka kehilangan akal sehat. Dia tidak hanya tampan, bisa bermain dengan baik dalam permainan tetapi dia juga bisa bertarung dengan sangat baik. 1 orang melawan 6 orang. Dia serba bisa. Adalah hal yang baik bahwa Chu Yunxiong mengatur agar dia keluar dari tentara. Bahwa dia pensiun untuk melanjutkan dan menyelesaikan kuliahnya, jika tidak Xiao Luo benar-benar tidak akan memiliki apapun untuk menjelaskan situasinya. Kakak Luo, jelaslah bahwa mereka yang datang untuk mencari masalah adalah mereka yang kita lawan dalam permainan. Mereka juga seusia dengan kita. 3 di antaranya adalah Tang Yuze, Chen Jie, dan Xie Bin. Orang-orang ini mengandalkan Song Jian, An,
seorang profesional olahraga sosial junior, untuk mendukung mereka. Mereka selalu berjalan menyamping seperti kepiting di sekolah. Jangankan dalam permainan, ketika mereka kalah dalam pertandingan basket, mereka langsung memukul orang-orang ketika mereka marah. Xiao Feizu berkata dengan marah. Apakah ada yang mendukung mereka? Xiao Luo mengerutkan kening dan bertanya, Song Jian, An itu punya banyak koneksi. Dia orang besar dari Timur Laut. Dia sekuat banteng. Dia berlatih sanda. Dia adalah presiden klub sanda kita. Dia bisa membelah batu bata dengan tangan kosong dan memiliki keterampilan yang nyata. Para siswa di sekolah takut padanya. Xiao Feizu berkata perlahan. Dia juga pacar An Huan di kelas kita. Ding Kai menambahkan. Xiao Luo mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ding Kai mendesah dengan sangat cemas, aku hanya tidak tahu apakah dia akan membalas dendam terhadap kita. Seperti aku takut dia akan menjemput kita dan membuang kita, jika tidak dipukuli. Apa yang kau takutkan? Kita memiliki Luo Ge yang dulunya adalah seorang prajurit dan juga telah berlatih. Jika Song Jian, An berani datang kepada kita, tidak pasti siapa yang akan mengajari siapa. Xiao Feizu meninggikan suaranya dan memaksakan keberaniannya. Namun, Ding Kai gelisah dan berkata dengan takut dan gemetar, tidak, lebih baik aku pergi ke An Huan dan memintanya untuk membantu kita berbicara. Lebih baik membuat hal-hal besar menjadi lebih kecil dan hal-hal kecil menjadi lebih kecil. Aku datang ke Huaye untuk belajar, bukan untuk dipukuli. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan memberi tahu konselor. Mengatakan itu, dia bergegas keluar. Xiao Luo mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya. Kaizi, universitas adalah versi masyarakat yang direduksi. Semua jenis orang bercampur di sini. Jangan panik saat menghadapi kesulitan. Tetaplah tenang dan pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Petik 2, yaitu, saat kamu masih menjadi siswa sekolah dasar, kamu akan memberitahu guru dan orang tua setiap kali kamu menghadapi masalah. Tapi sekarang, kamu sudah berusia 20-an, bisakah kamu bersikap sedikit lebih dewasa dan tenang? Xiao Feizu menegur. Ding Kai menatap Xiao Luo dengan linglung, lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku mengalahkan 6 orang sendirian. Song Jian, An juga mencari masalah denganku. Jadi, kau dan Zhu tidak ada hubungannya. Xiao Luo menepuk bahunya untuk menghiburnya. Kakak Luo, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Jika bukan karena aku, Tang Yuze juga tidak akan menemukan kita. Ini semua karena aku. Kau tidak akan sanggup menanggungnya sendirian. Xiao Feizu menepuk dadanya dan berjanji, jika Song Jianan berani datang, aku akan berdiri bersamamu dan bertarung dengannya. Kata-kata ini membuat Ding Kai ketakutan, bertarung dengan presiden klub sanda, ini gila. Tapi dia juga memaksakan diri, dengan gemetar berteriak, aku juga. Xiao Luo mengangkat alisnya, dia tiba-tiba merasa bahwa kedua teman sekamarnya cukup menarik. Mungkin tinggal di sini dalam 3 bulan tidak akan terlalu membosankan. Di malam hari, ketiganya pergi makan malam, mereka minum selusin bir, dan kembali ke asrama dalam keadaan mabuk. Hubungan antara ketiganya perlahan-lahan semakin dekat. Berbaring di tempat tidur dan melihat 10.000 poin dalam sistem, Xiao Luo tidak dapat berkata betapa gembiranya dia. Dia tidak pernah menyangka bahwa poin akan diperoleh dengan mudah. Dia benar-benar memperoleh begitu banyak poin dari bermain 2 permainan di siang hari. Xiao Luo tiba-tiba menjadi penasaran dan bertanya, apa keterampilan termahal di pusat sistem saat ini? Ding, Resurrect adalah keterampilan termahal yang tersedia. Sekali pakai, perlu menghabiskan 500.000 poin. Sistem itu menjawab. Xiao Luo sangat terkejut, bisa bangkit kembali jelas merupakan hal yang sangat penting. Apakah ini, mungkin dalam keadaan apapun? Ding, penyakit, penuaan, trauma, cedera internal, semua faktor yang menyebabkan kehidupan Inang terancam. Xiao Luo benar-benar terkejut, dengan kata lain, selama aku memiliki cukup poin, aku tidak akan pernah mati. Ding, itu bisa diterima, tetapi setiap kali tuan rumah memperbarui hidupnya, poin yang dikonsumsinya di waktu berikutnya akan meningkat secara eksponensial, yaitu, tuan rumah akan mengonsumsi 500.000 poin untuk pertama kalinya, 5 juta poin untuk kedua kalinya, 50 juta poin untuk ketiga kalinya, dan seterusnya. Tidak ada batasan. Xiao Luo langsung tercengang, mendengar itu, 500.000 poin tidak begitu mahal lagi.
Kenaikan harga sangat dramatis di luar dugaan. Lupakan saja, dia hanya akan menghargai hidupnya, tidak peduli dengan atau tanpa sistem ini, hidup sangat berharga. Selain itu, dia telah berjalan dari gerbang neraka sekali, dia lebih memahami nilai kehidupan. Pada hari kedua pagi-pagi sekali, Xiao Luo terbangun oleh suara yang dibuat oleh Xiao Feizu. Kaizi, di mana tisu toiletnya? Pantatku sangat membutuhkannya, keluarkan dengan cepat, itu akan keluar. Di lemari, cari sendiri. Ding Kai yang mengantuk berbalik dan menjawab. Xiao Feizu segera membuka lemari pakaiannya, mengeluarkan tisu toilet yang disembunyikan di tumpukan pakaian, dan berlari ke toilet. Setelah menutup pintu, dia tidak lupa mengeluh, mengapa kamu menyembunyikannya begitu rapat, ini hanya sebungkus tisu toilet. Ding Kai menyimpan ini untuk dirinya sendiri sejak lama. Mendengar ini, dia segera melompat dari tempat tidurnya dan bergegas ke toilet untuk memarahi. Apakah kamu tidak malu mengatakan bahwa setelah menghabiskan lebih dari setahun bersama, kamu tidak pernah membeli sebungkus tisu toilet sendiri? Semuanya milikku. Setiap kali, kamu menggunakannya begitu banyak, aku benar-benar curiga bahwa kamu melakukan sesuatu yang lain di toilet. Baiklah, berhentilah mengeluh, aku akan pergi membeli beberapa hari ini, oke? Xiao Feizu menjawab dengan keras di toilet. Ayolah, kapan kamu tidak mengatakan itu? Ding Kai benar-benar kehilangan harapan padanya. Xiao Luo geli dan bercanda, dia benar-benar tidak membeli sebungkus tisu toilet selama lebih dari setahun. Dia benar-benar tidak membelinya. Berbicara tentang ini, Ding Kai penuh dengan keluhan. Kakak Luo, kamu tidak tahu, meskipun Zhu gendut, dia sangat pelit. Dia ingin menggunakan $1 sebagai $10. Jangan bilang dia tidak membeli sebungkus tisu toilet, tetapi juga pasta gigi, bubuk deterjen, gantungan baju. Dia tidak membeli satu pun dari ini, dan dia telah menggunakan semua milikku selama lebih dari setahun. Xiao Luo mengangguk setuju, dia memang mengambil sedikit. Itu lebih dari sekadar mengambil sedikit. Luo Ge, lihat sandalnya. Ding Kai menunjuk ke kursi Xiao Feizu. Xiao Luo melihat ke pelat bawah tempat sepatu itu diletakkan. Sepasang sandal eksotis terlihat. Mengapa dia mengatakan sandal ini eksotis? Karena itu adalah sepasang sandal jepit yang dibuat dengan memotong botol peri dari tengah, menggunakan mulut botol dan memasukkan jarum ke dalamnya. Zhu yang membuatnya. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dia menciptakan sepasang sandal jepit rusak seperti itu untuk menghemat lebih dari $10 untuk sandal. Ding Kai, bakat. Xiao Luo mengambilnya dan memuji Xiao Feizu. Kaizi, berhentilah memfitnah citraku di depan Luo Ge. Aku seorang seniman, jadi jangan asal bicara omong kosong jika kau tidak mengerti. Xiao Feizu membuka pintu toilet, dari celah itu terdengar teriakan tidak puas. Ada bau busuk yang langsung tercium. Baunya sama sekali tidak sedap. Xiao Luo mengerutkan kening, memegang hidungnya. Ding Kai mulai memarahi secara langsung, aku akan mengatakan. Apa yang ingin aku katakan? Jangan buka pintunya, dasar kepala babi. Seluruh asrama berbau seperti kotoranmu sekarang. Setelah bangun dan sarapan, Xiao Luo pergi ke kelas sesuai jadwalnya. Setelah 3 tahun bersosialisasi, kembali ke kelas untuk mengikuti kelas adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Xiao Luo. Dosen itu berbicara tanpa henti di podium sementara dia mengantuk di bawahnya, kelopak matanya saling menarik seperti dua magnet. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengatasi rasa kantuknya dan tertidur di meja. Guru yang sedang mengajar mendapati seorang siswa tertidur di meja, dan segera berhenti dan bertanya dengan wajah serius, anak-anak, apakah kuliahku terlalu membosankan? Seluruh kelas terkejut dan bingung sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepala untuk menyangkalnya. Tidak, kuliah Tuan Zong sangat bagus, terutama tentang sejarah moneter berbagai negara. Kami mendengarkan dengan penuh minat, kata An Huan yang mungil dan tampak manis. Yang lain segera menggema dengan keras. Guru Zong Meili membantu kacamatanya dan kemudian menunjuk Xiao Luo, jika begitu bagus, bagaimana dia bisa tertidur? Mereka menoleh untuk melihat, bukankah Xiao Luo yang sedang berbaring di meja sedang tertidur lelap? Ya ampun, bukankah Xiao Feizu memberitahu Luo Shen bahwa siapapun boleh tidur di kelas manapun, kecuali kelas Guru Zong? Hati An Huan untuk Xiao Luo meledak karena cemas. Saat ini, Chu Yue mengenakan kemeja putih bersulam dan rok kasa zamrud yang keren. Rambut hitamnya diikat menjadi ekor kuda yang lucu.
Beberapa helai rambut bergoyang tertiup angin dari luar jendela dan tampak cantik dan bebas dari kekasaran. Melihat Xiao Luo tertidur, dia tidak bisa menahan kerutan alisnya. Apakah orang ini datang untuk kelas atau untuk tidur? Tuan Zong benci jika ada yang tidur di kelasnya. Xiao Luo dalam masalah. Bai Seiyuan menggelengkan kepalanya dengan simpatik. Xiao Luo sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian kelas saat ini. Setelah dibangunkan oleh Xiao Feizu dan Ding Kai, dia bertanya apa yang terjadi. Xiao Feizu merasa tertekan, kakak Luo, kakakku Luo yang baik, kamu tidak boleh tidur di kelas Guru Zong. Kenapa? Xiao Luo sama sekali tidak tahu, saat kuliah, dia tidak pernah mendengar tentang tidak bisa tidur di kelas sebelumnya. Dosen universitas tidak peduli apakah kamu mendengarkan atau tidak, menyelesaikan kelas saja sudah cukup. Bukankah begitu halnya di Huaye? Sambil mendongak, Xiao Luo benar-benar terkejut. Seluruh kelas gadis-gadis, bersama dengan guru mereka di podium, semuanya menatapnya saat itu. Kepala bagian urusan akademik adalah kerabat Guru Zong. Kepala bagian urusan akademik adalah orang yang bertanggung jawab. Selama dia mengatakannya, dia dapat segera membuat beberapa catatan di berkasmu. Suatu kali, seorang siswa membolos dan langsung gagal. Dia baru lulus dari universitas setelah 5 tahun. Ding Kai seperti kucing di atas batu bata panas, berkata dengan cemas. Xiao Luo menyadari keseriusan itu dan berkata sambil tersenyum masam, wah, ini memalukan. Aku yang harus disalahkan, aku tidak memperingatkanmu, aku tidak memberitahu Luo Ge situasinya sebelumnya, ini salahku. Xiao Feizu menepuk kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, seorang gadis berdiri dan berteriak pada Xiao Luo, apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Bagaimana kamu bisa tidur di kelas? Tidakkah kamu tahu ini sangat buruk? Gadis itu berambut pendek dan berpakaian rapi. Tidak seperti gadis-gadis lain, dia tidak memakai riasan tipis. Dia benar-benar alami, memiliki wajah berbentuk melon, mata kecil, dan penampilannya tidak buruk. Namun, dia bukan tipe yang manis. Di sekujur tubuhnya, dia berwibawa dan berwibawa. Dia pasti akan menjadi wanita profesional saat memasuki masyarakat. Setelah perkenalan Zhu Xiaofei kemarin, Xiao Luo tahu bahwa gadis ini adalah pengawas jurusan bahasa Inggris, bernama Huang Ruoran. Dia adalah gadis yang positif dan berprinsip. Akui kesalahanmu kepada Guru Zong dan berjanji untuk tidak tidur di kelas di masa mendatang. Huang Ruoran berkata dengan nada memerintah. Jika Guru Zong berbicara kepadanya dengan nada teguran seperti itu, Xiao Luo mungkin bisa menerimanya. Tetapi sekarang, seorang gadis yang beberapa tahun lebih muda darinya menyuruhnya mengakui kesalahannya dan membuat janji di depan begitu banyak orang, dia sama sekali tidak menyukai ini, bukan karena martabat sebagai orang dewasa. Berdiri, dia membungkuk kepada Guru Zong Meili di mimbar dan berkata dengan tulus, Guru, ini salahku karena tidur di kelas, aku mengakuinya. Melirik Huang Ruoran, percakapan berubah, saya mengakui kesalahan saya karena saya menyadari kesalahan saya. Apakah saya berbicara karena Huang Ruoran mengatakannya, itu tidak memiliki pengaruh yang substansial dan menentukan pada apakah saya mengakui kesalahan saya. Seluruh kelas mengangkat alis mereka ketika komentarnya dibuat. Apa yang dilakukan Luo Shen dan menyatakan perang terhadap pengawas mereka, Huang Ruoran. Xiao Feizu dan Ding Kai benar-benar takut, Huang Ruoran adalah seorang gadis dengan kepribadian yang kuat, Xiao Luo membantah wajahnya saat itu. Akan sulit untuk tinggal di universitas ini, Anda tahu. Orang lain di kelas, adalah pengawas kelas, banyak hal harus dilakukan dengan bantuan pengawas, jadi jika Anda sering diberi sepatu kecil untuk dipakai, tidak apa-apa. Meskipun dia berkata untuk membiarkan Xiao Luo bergabung dengan tim gamenya, Chu Yue sedang memperhatikan kejadian itu dengan bersemangat saat ini. Dia dan Huang Ruoran bukanlah teman dekat, tetapi untuk pengetahuannya tentang Huang Ruoran, prestasi dan kefasihan adalah keharusan baginya, jika tidak, dia tidak akan menjadi pengawas kelas. Apa yang kamu katakan memang benar. Ketika Xiao Luo tiba, kelas kita tiba-tiba menjadi jauh lebih menarik. Bai Seiyuan seperti Chu Yue, sedang memperhatikan hal-hal yang terjadi. Huang Ruoran menatap Xiao Luo dengan sombong, matanya penuh dengan rasa jijik, karena Xiao Luo adalah orang pertama yang menantang otoritasnya sebagai pengawas. Mentor Zong Meili tidak menunjukkan senyum senang karena kesalahan Xiao Luo. Sebaliknya, dia menatap Xiao Luo dengan tidak senang dan berkata, kamu adalah murid baru Xiao Luo,
tidakkah kamu tahu dia adalah pengawasmu? Ketika tidur di kelas, dia mengucapkan beberapa patah kata kepadamu demi kebaikanmu sendiri. Kamu seharusnya senang memiliki pengawas yang baik. Tapi sikap apa yang kamu miliki? Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu tidak terlihat seperti orang yang mengakui kesalahan. Xiao Luo merasa panas di wajahnya. Usia, WTF. Dia hanya kalah dari guru-guru sialan itu dalam hal usia untuk menyamakannya dengan Huang Ruoran. Ini pertama kalinya dia marah ketika dimarahi oleh seorang guru. Idiot. Huang Ruoran meliriknya dari sudut matanya dan duduk sambil memarahi dalam bahasa Inggris. Dengan ini, Xiao Luo tidak tahan lagi, dan segera menjawab dengan suara dingin, idiot, katamu. Bukan gayanya untuk menyapa seorang gadis dengan bibir dan pistol, tetapi sayangnya, Huang Ruoran ini membuatnya sangat tidak nyaman, ditambah lagi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati. Lebih baik menahannya dan tidak menanggapi wajah murid. Tapi, mengapa dia harus menahannya dan merasa tidak nyaman? Begitu dia berbicara, seluruh kelas langsung tenang. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh, bukan karena dia berani menantang Huang Ruoran, tetapi karena bahasa Inggris lisannya sangat bagus. Jika Xiao Luo tidak mengatakannya dengan mulutnya sendiri dan hanya mendengarkan suaranya, dia juga akan berpikir bahwa itu dari mulut orang asing. Itu terlalu murni, terlalu standar, dengan aksen Amerika yang nyata. Itulah tingkat bahasa Inggris lisan yang selalu ingin mereka capai. Chu Yue menatap Xiao Luo sekali lagi kali ini. Jelas, dia tidak menyangka Xiao Luo berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Zhong Meili, sang guru, juga terkejut. Meskipun Xiao Luo hanya mengucapkan kalimat pendek, dia yakin bahwa bahasa Inggris lisan Xiao Luo telah mencapai setidaknya level 6, dan di seluruh jurusan yang sejauh ini telah mencapai level itu, hanya Huang Ruoran. Itu sebabnya dia sangat memihak Huang Ruoran. Bagaimanapun, guru menyukai siswa yang belajar dengan baik. Ini wajar, Xiao Luo, apa maksudmu? Apakah kau punya masalah dengan pengawas? Jika kau tidak yakin dengan pengawas, kau bisa menjawab kepada konselor atau mengajukan diri menjadi pengawas, tetapi apakah semua orang akan memilihmu adalah masalah lain. Petik 2. Benar, jangan berpikir kalian anak laki-laki adalah harta nasional, kalian tidak bisa selalu melanggar hukum dan tidak menghormati pengawas. 4 hingga 5 gadis berdiri dan berkata ya atas ketidakadilan Huang Ruoran. Xiao Feizu dan Ding Kei merasa kepala mereka akan meledak. Huang Ruoran bisa menjadi pengawas kelas, tentu saja dia memiliki banyak pendukung di kelas. Mereka adalah orang-orang yang berdiri dan menegur Xiao Luo. Mereka adalah anggota kelas atau memiliki hubungan baik dengan Huang Ruoran. Xiao Luo hanyalah seorang pendatang baru, jadi mereka berdiri, ini bukanlah hasil yang ingin mereka lihat. Xiao Luo tersenyum meremehkan, pada saat yang sama dia bertanya-tanya. Dia tidak senang mengikuti perintah tidak masuk akal seorang gadis, tetapi meskipun begitu, ini tidak akan terjadi jika bukan karena campur tangannya sejak awal dengan perintah itu. Pada saat ini, Huang Ruoran berkata kepada gadis yang berdiri, sekarang waktunya kelas. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak memiliki disiplin di kelas? Duduklah dan dengarkan Guru Zhong. Jangan berdebat dengan yang lain. Masih ada sedikit otoritas padanya sebagai pengawas. 4 hingga 5 gadis yang menegur Xiao Luo menatap Xiao Luo seolah-olah mereka memperingatkannya sebelum mereka duduk. Jangan berdebat dengan yang lain. Dalam benak Xiao Luo, dia sangat kesal. Huang Ruoran ini jelas-jelas mengejeknya, individu, ini tidak mengatakan bahwa dia layak. Ahem, Guru Zhong Meili terbatuk beberapa kali dan berkata dengan tegas, baiklah, mari kita bahas bagian yang tidak menyenangkan ini. Jangan terlalu khawatir, dan Xiao Luo telah mengakui kesalahannya. Dia baru saja datang ke kelas kita. Butuh waktu baginya untuk berbaur dengan kelompok. Semua orang harus lebih toleran. Sekarang lanjutkan kelas. Xiao Luo, duduklah. Ketika Xiao Luo berbicara, dia tentu saja mendengar bahwa tingkat bahasa Inggris lisan Xiao Luo cukup tinggi. Jika tidak, dia pasti akan membantu Huang Ruoran membunuh gas Xiao Luo. Xiao Luo duduk sesuai dengan kata-katanya, tetapi hatinya penuh dengan kemarahan. Dia tidak menyangka bahwa dia telah berada di masyarakat selama 3 tahun, dan bahkan akan marah dengan seorang gadis yang 4 atau 5 tahun lebih muda darinya. Dia ingin memikirkannya, tetapi akhirnya dia menyalahkan chauvinisme laki-lakinya. Kakak Luo, saudaraku Luo yang baik, bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengan pengawas kelas Ruoran?
Xiao Feizu berkata dengan sungguh-sungguh, mayoritas kita pada dasarnya mendung dan cerah. Laki-laki kita dikatakan sebagai harta nasional, tetapi mereka sebenarnya menekannya. Ya, hanya ada 3 dari kami anak laki-laki, dan kami kalah jumlah. Ding Kai mengikutinya. Xiao Luo tertawa, aku hanya tidak ingin diperintah oleh seorang gadis. Jangan khawatir, semuanya sudah berubah, aku tidak akan peduli padanya lagi. Xiao Feizu dan Ding Kai saling memandang, mereka sama sekali tidak percaya pada Xiao Luo. Mereka tahu, karena ketika bermain game kemarin di mana lawan mengejek mereka, Xiao Luo langsung menghukum mereka untuk berubah ke lembaran baru. Mereka sangat yakin, Xiao Luo bukanlah penguasa kebaikan, balas dendam adalah balas dendam. Dia pendiam di permukaan tetapi ketika dia menunjukkan taringnya, lawan tidak akan punya waktu untuk menanggapi. Setelah sedikit keributan, Zhong Meili melanjutkan pelajaran. Isi ceramahnya hari ini adalah sejarah moneter berbagai negara di dunia. Tentu saja, dia mengajar dalam bahasa Inggris. Lagi pula, dia mengajar bahasa Inggris lisan. Jika dia mengajar dalam bahasa Mandarin, itu tidak pantas. Sejak nenek moyang kita dulu, ada pepatah yang mengatakan bahwa uang adalah sumber segala kejahatan. Jadi apakah uang adalah sumber segala kejahatan? Bagaimana pendapat kalian tentang itu, para siswa? Zhong Meili melontarkan sebuah topik. Uang jelas merupakan akar dari segala kejahatan. Segala macam kejahatan disebabkan oleh uang. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ada banyak orang yang mati karena uang. An Huan berdiri dan menyampaikan pandangannya dalam bahasa Inggris. Orang lain juga setuju dengan pernyataan ini satu persatu. Lagi pula, ada pepatah Cina, orang mati demi uang, burung mati demi makanan, yang sepenuhnya menggambarkan status jahat uang. Apakah ini pandangan semua siswa? Jika demikian, bagaimana dengan Anda? Zhong Meili menatap Huang Ruoran. Huang Ruoran berdiri, menyusun pidato, dan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih, kisah Paradise Lost, dalam Alkitab dan ajaran Mencius, seorang bijak Tiongkok kuno, keduanya menunjukkan bahwa manusia itu jahat bukan karena sifatnya, tetapi karena godaan eksternal yang membuat orang kehilangan hati nuraninya. Saya pikir uang adalah akar dari semua kejahatan. Pertama, uang memiliki legitimasi yang realistis untuk dipertukarkan dengan komoditas apapun. Uang memiliki efek yang tidak terbatas, sehingga dapat membangkitkan keserakahan manusia yang tak berujung. Kedua, uang tidak hanya dapat memanggil angin dan hujan di bidang komoditas, tetapi juga membuat non-komoditas dikomersialkan. Uang tidak hanya menjadi simbol kekayaan materi, tetapi juga alat tawar-menawar nilai spiritual. Kekuasaan dan status dapat dibeli dengan uang. Kesucian dan reputasi dapat dijual secara terbuka. Sifat dan martabat manusia diperjualbelikan. Bahkan sifat dan hati nurani pun tercemar dengan tembaga dan bau busuk. Ketiga, penyembahan orang terhadap uang juga telah mengasingkan hubungan antara manusia dan uang. Pada kenyataannya, uang dianggap sebagai dewa yang disembah orang. Karena uang, orang tersesat di dunia materialistis yang aneh ini, atau karena uang, orang kehilangan kesadaran batinnya tanpa menyadarinya. Shakespeare telah lama mengungkapkan bahwa uang dapat mengubah hitam menjadi putih, jelek menjadi cantik, salah menjadi benar, dan rendah hati menjadi mulia. Justru karena uang sangat membingungkan benar dan salah dan membalikkan kekuatan Gan Kun yang tak terbatas, uang telah menjadi sumber utama penyebaran kejahatan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, saya pikir uang adalah sumber dari semua kejahatan. Wow, meskipun jurusan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris setiap orang masih belum mencapai tingkat tertentu dan mereka tidak dapat saling memahami. Namun, Huang Ruoran menceritakan sudut pandangnya sendiri dalam bahasa Mandarin setelah dia selesai berbicara dalam bahasa Inggris, dan seluruh kelas sangat yakin dengan serangkaian pernyataan dan kutipan terkenalnya yang berdasar. Monitor itu benar, monitor itu benar, uang adalah akar dari semua kejahatan. Yah, awal kehidupan pada dasarnya adalah seks sehingga nafsu dapat diterima sampai pada tingkat tertentu karena dapat disembunyikan atau disimpan. Hanya dorongan eksternal yang dapat membuat orang terjerumus ke dalam kejahatan, dan uang adalah dorongannya. Saat itu, semua orang di kelas mendukung Huang Ruoran. Kefasihannya benar-benar bagus. Chu Yue bergumam, ya, kalau tidak, Ratu Chu kita tidak akan dengan sukarela menyerahkan posisi pengawas kepadanya. Bai Seiyuan mengangguk dan setuju. Chu Yue menatapnya dengan pandangan pucat, hanya kau yang banyak bicara tentang itu.
Bai Seiyuan mengakhiri kasusnya. Xiao Feizu dan Ding Kei menatap mata Xiao Luo tanpa berkedip. Mereka selalu berpikir Xiao Luo akan berdiri untuk membantah Huang Ruoran. Mereka tidak percaya bahwa Xiao Luo benar-benar dapat menelan gas tadi. Namun, keduanya merasa bahwa narasi Huang Ruoran tanpa cacat, dan bahkan sempurna. Setelah mendengarkan narasi Huang Ruoran, mereka bahkan merasa bahwa berpikir bahwa uang itu berharga. Mereka semua tampak dicuci otaknya. Mereka dengan tegas setuju bahwa uang adalah sumber dari semua kejahatan. Jika Xiao Luo berdiri dan membantah, dia takut itu hanya akan menjadi lelucon. Tapi ketika Xiao Luo berdiri, Zhu Xiaofei dan Ding Kei membelalakkan mata mereka dengan ngeri. Disinilah kita, kakak Luo benar-benar akan bertarung keras dengan monitor. Ketika mereka ingin menghentikannya, sudah terlambat. Xiao Luo menyatakan sudut pandangnya dalam bahasa Inggris dengan anggun, saya tidak berpikir uang adalah akar dari semua kejahatan. Setiap kata tegas dan jelas. Ketika pernyataan ini dibuat, kelas menjadi sunyi. Para siswa yang berjumlah 50 atau 60 orang, semuanya dengan pandangan yang terpesona mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Luo. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Akhirnya, seorang gadis berdiri untuk memperjuangkan Huang Ruoran dan dengan marah berkata, Xiao Luo, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jika monitor mengatakan sesuatu, apakah kamu harus menolaknya? Kemudian, gadis-gadis lain yang memiliki hubungan baik dengan Huang Ruoran juga tidak bisa diam dan berbicara dengan sarkastis. Siapa yang tidak akan tidak setuju? Bukankah juga dikatakan bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, sarkasme? Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa meyakinkan kita semua. Xiao Luo, kamu benar-benar karakter yang buruk. Jika pengawas menegurmu, apakah kau akan menyimpan dendam? Tidak hanya gadis-gadis yang memiliki hubungan baik dengan Huang Ruoran merasa bahwa Xiao Luo memiliki karakter yang rendah, tetapi gadis-gadis lain juga merasa bahwa Xiao Luo lebih cantik daripada gadis-gadis mereka. An Huan juga ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk Xiao Luo, tetapi akhirnya dia tidak berbicara. Xiao Feizu menamparkan dahinya sendiri, sudah berakhir, Luo Ge telah memancing kemarahan publik. Ding Kei juga memiliki senyum masam di wajahnya. Mereka tidak pernah mengira Xiao Luo akan begitu kuat dan ganas sehingga dia benar-benar berani menentang Huang Ruoran, yang sangat hebat dalam semua aspek. Chu Yue dan Bai Seiyuan menatap Xiao Luo dan melemparkan mata simpatik mereka. Tidak ada celah dalam pernyataan itu, orang ini benar-benar berani mengatakan apapun. Bai Seiyuan menghela nafas. Chu Yue tidak berpikir begitu dan mengedipkan mata indahnya. Sudah kubilang sebelumnya, dia adalah pria yang suka pamer. Itu tergantung pada bagaimana dia berakhir. Huang Ruoran menatap Xiao Luo dengan jijik, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang diam. Guru Zhong Meili menenangkan kelas dan kemudian berkata kepada Xiao Luo dengan beberapa harapan, Xiao Luo, kamu mengatakan bahwa uang bukanlah akar dari semua kejahatan, bisakah kamu membantah pernyataan? Itu, Xiao Luo tidak picik, tetapi dia benar-benar tidak berpikir bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan, ditambah sudut pandang Huang Ruoran yang dinyatakan, dia bersedia untuk menggulingkannya. Saya hanya punya 4 pertanyaan. Pertama, ada ribuan kejahatan di dunia. Bisakah sejumlah uang menjelaskan semua kejahatan? Perampok mungkin membunuh dan membakar demi uang, tetapi apakah karena uang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak dan bahkan genosida sekarang terjadi? Kedua, asal-usul uang sebenarnya rumit. Kita tidak dapat menggolongkannya sebagai sumber yang umum. Para diktator mungkin mengecualikan perbedaan pendapat demi uang, tetapi tidak bisakah mereka melakukannya demi kekuasaan dan status? Jelas, jika uang dianggap sebagai sumber segala kejahatan, itu agak bias. Ketiga, Sartre, sang filsuf, memberitahu kita bahwa orang memiliki kehendak bebas dan hak untuk memilih, karena orang harus mengambil semua tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri tetapi menyalahkan semua kejahatan pada uang, itu secara langsung melindungi kehendak bebas orang, bukan? Keempat, jika uang benar-benar sumber segala kejahatan, lalu mengapa ada orang yang menggunakan sumber segala kejahatan untuk berbuat baik? Setelah gempa bumi Wenchuan, seluruh bangsa Tiongkok bersatu menjadi satu. Banyak orang sukses dengan murah hati menyumbangkan uang ke daerah bencana. Jika uang benar-benar akar segala kejahatan, bagaimana akar segala kejahatan ini menghasilkan perbuatan baik seperti itu? Petik 2. Setelah Xiao Luo selesai berbicara, dia juga mengatakannya lagi dalam bahasa Mandarin. Suaranya tiba-tiba melemah,
dan seluruh kelas kembali tenang, suara jarum jatuh ke tanah bisa terdengar jika memang ada. Semua orang tidak percaya bahwa Xiao Luo benar-benar membantah pernyataan Huang Ruoran. Itu bukan sekadar omong kosong. Keempat pertanyaan itu, dengan makna yang dalam di setiap katanya, bagaikan 4 pukulan berat. Gagasan bahwa uang adalah sumber segala kejahatan hancur seketika. Logikanya begitu kuat sehingga orang tidak bisa menahan napas kagum. Sebelum melontarkan komentar sarkastik, beberapa gadis yang mempermalukan Xiao Luo demi pelukan Huang Ruoran terdiam. Xiao Luo mampu menyebutkan 4 pertanyaan, yang tidak pernah mereka duga, dan mereka juga tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya dengan tegas. Orang ini, benar-benar mengejutkanku, kata Cuyue dengan nada terkejut. Ya, bahasa Inggris lisannya tidak hanya kuat, tetapi dia juga fasih berbicara kelas 1. Ini tampaknya menjadi kontes yang luar biasa. Bai Seiwen berkata dengan heran. Xiao Feizu dan Ding Kei juga tercengang. Mereka menatap Xiao Luo dengan pandangan yang agak meninggi. Butuh waktu lama bagi Xiao Feizu untuk bereaksi dan menepuk pahanya, aku sangat terkejut. Otak Luo Ge, terlalu pintar. Guru Zhong Meili menatap Xiao Luo dengan rasa hormat yang khusus. Dia menemukan bahwa murid baru Xiao Luo tidak seperti Xiao Feizu dan Ding Kei, yang merupakan bajingan yang bodoh dan tidak berpendidikan. Pada saat ini, Huang Ruoran berdiri dan mencibir, 4 pertanyaanmu benar-benar bagus, tetapi premisnya salah. Di Cihai, kata 10.000, tidak pernah berarti segalanya. Misalnya, ketika kita mengatakan bahwa seseorang telah mengalami kesulitan, apakah itu berarti bahwa dia telah mengalami semua kesulitan? Ini jelas bukan masalahnya. Wan, berarti, segalanya. Tentu saja tidak, uang adalah sumber dari semua kejahatan, artinya, uang dapat menghasilkan berbagai macam kejahatan yang rumit. Sejarah telah membuktikan hal ini. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi sedang naik daun. Penaklukan membawa kejayaan bagi kekaisaran dan juga mendatangkan aliran kekayaan yang stabil. Namun, segera saja, orang-orang Romawi yang sederhana menyerah pada uang, terlibat dalam pesta pora, hingga Kekaisaran Romawi runtuh dalam kemerosotan dan kemerosotan ini. Pada abad pertengahan, umat Katolik pernah bangga dengan kebersihan, tetapi keajaiban uang akhirnya menerobos tempat di mana keyakinan moral ditempatkan. Untuk uang, Paus Yohanes ke-23 telah secara terbuka menetapkan harga untuk kejahatan di dunia. Untuk pencurian, hanya 3 koin emas yang dibiarkan bebas, untuk pemerkosaan dan percabulan, 5 koin emas dibiarkan bebas, dan bahkan untuk membunuh orang, hanya 7 atau 8 koin emas yang dibutuhkan untuk memastikan jiwa Anda masih bisa masuk surga. Ketika peradaban kuno yang telah ada selama ribuan tahun sangat rusak oleh uang, tidak bisakah dikatakan bahwa uang adalah sumber dari semua kejahatan? Ada pepatah lama di Tiongkok yang mengatakan, ambil sejarah sebagai pelajaran dan Anda akan tahu naik turunnya. Uang telah mendatangkan begitu banyak kejahatan. Jika uang bukanlah sumber segala kejahatan, lalu apa sumber segala kejahatan? Perkataan Huang Ruoran bagaikan bom yang meledak di benak setiap orang. Semua orang mengira bahwa keempat pertanyaan Xiao Luo adalah jalan buntu, tetapi Huang Ruoran hanya mengutip definisi, Wan, dalam, Cihai, dan menjungkir balikan keempat pertanyaan Xiao Luo dari premisnya. Semua orang sangat terkesan dengan kefasihan Huang Ruoran dan pengetahuannya yang luas. Kekuatan bahasa, tiba-tiba merasakan sosok Huang Ruoran menjadi sangat tinggi. Jika kamu benar, uang pastilah akar dari segala kejahatan. Wan, tidak berarti segalanya. Jika kamu tidak memahaminya, kamu harus membaca Cihai. Xiao Luo, terserah kamu untuk membantah kali ini. Para siswi yang memiliki hubungan baik dengan Huang Ruoran mencemooh dan bertepuk tangan dengan hangat, menyatakan dukungan mereka untuk Huang Ruoran dan permusuhan terhadap Xiao Luo. Huang Ruoran diam-diam menatap Xiao Luo, matanya penuh permusuhan. Xiao Luo menatapnya dan terkekeh, sebuah apel, tidak peduli bagaimana ia dipotong, tetaplah sebuah apel. Huang Ruoran tampaknya telah menyebutkan banyak kejahatan, tetapi sebenarnya hanya ada satu jenis, yaitu keserakahan akan uang. Dan, semua kejahatan, hanyalah satu jenis keserakahan akan uang. Jawabannya jelas tidak. Anda juga mengatakan bahwa, 10.000, tidak disebut, segalanya, dan bukan, semuanya. Lalu saya ingin bertanya, hari ini Anda mengatakan, saya pasti tidak setuju dengan posisi Anda. Apakah itu berarti Anda sering tidak setuju, tetapi kadang-kadang Anda bisa setuju? Jawabannya, tentu saja,
Tidak, jadi kata 10.000 di sini berarti segalanya. Petik 2. Sialan, Xiao Feizu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi kata-kata kotor, karena tanggapan Xiao Luo terlalu kuat, membiarkan seseorang diyakinkan oleh pernyataan Huang Ruoran tidak dapat dilakukan. Jika membandingkan pernyataan Huang Ruoran, jika pernyataannya penuh badai, maka sekarang tanggapan Xiao Luo adalah gelombang. Seluruh dunia berada di bawah kekuatan kekacauan dua bahasa ini. Yang lain pun menajamkan telinga mereka, dan mereka mengetahui bahwa bukan hanya kefasihan Huang Ruoran dan kemampuan bahasa Inggrisnya yang kuat, tetapi kemampuan Xiao Luo juga tidak buruk. Xiao Luo masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya dan melanjutkan, uang tidak dapat secara menyeluruh menutupi semua kejahatan di dunia. Menurut penelitian antropologis, bentuk-bentuk kejahatan terutama dibagi menjadi 4 kategori, dan 3 di antaranya tidak ada hubungannya dengan uang. Kategori lainnya adalah keserakahan akan uang. Sekarang saya tidak akan berbicara tentang keserakahan akan uang. Saya akan berbicara tentang kejahatan iman yang ekstrim. Pada tahun 1995, insiden gas beracun terjadi di sebuah stasiun kereta bawah tanah di Tokyo, menewaskan 12 orang dan mengirim lebih dari 5.000 orang ke rumah sakit untuk dirawat. Selain itu, selama Perang Salib, tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban, tetapi banyak wanita dan anak-anak yang tidak bersalah dan tidak bersenjata bersembunyi di gereja-gereja dan dibakar hidup-hidup. Kasus seperti ini dengan korban jiwa dan pendarahan terbanyak dan kematian terbanyak tidak termasuk dalam apa yang disebut semua kejahatan. Jika termasuk dalam semua kejahatan, apa hubungannya dengan uang? Wu Sangui membiarkan tentara Qing memasuki bea cukai. Dia menginginkan Chen Yuan, bukan dolar AS. Beberapa waktu lalu, dikatakan di berita bahwa ada seorang Han yang tergila-gila yang memisahkan diri pacarnya menjadi 13 bagian karena cinta barunya. Apakah kejahatan ini disebabkan oleh kebencian dalam dirinya atau karena pacarnya tidak memberinya biaya putus? Segala macam contoh dapat menunjukkan bahwa uang bukanlah penyebab segala kejahatan, jadi menurut saya uang bukanlah sumber segala kejahatan, setidaknya tidak ada hubungannya dengan banyak kejahatan. Seluruh kelas menarik napas dalam-dalam. Sanggahan itu begitu kuat hingga langsung mengenai sudut pandang Huang Ruoran. Sedikit keterkejutan muncul di mata guru Zhong Meili. Kelasnya tidak pernah semeriah ini selama bertahun-tahun. Murid baru Xiao Luo tidak hanya mendorong kelasnya ke klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga membuatnya bersemangat sebagai seorang guru. Dia tidak pernah menyangka bahwa topik yang dia lontarkan benar-benar dapat memicu pertengkaran verbal yang begitu sengit. Huang Ruoran berbicara saat ini dan menghadapi pertanyaan Xiao Luo. Pertanyaan pertama yang Anda sebutkan pada dasarnya adalah pertanyaan tentang kejahatan dan agama. Insiden gas beracun di stasiun kereta bawah tanah Tokyo didalangi oleh Shoko Asahara. Dia adalah pendiri Aum Shinrikyo. Salah satu rambutnya dijual kepada para pengikutnya seharga 30.000 yen dan secangkir air mandi seharga 50.000 yen. Apa yang sedang dipikirkannya, atau demi uang? Jika Wu Sangui benar-benar demi Chen Yuan, ia telah menjadi Raja Yunan setelah pasukan Qing memasuki bea cukai, dan Chen Yuan telah mendapatkannya, lalu mengapa ia masih ingin menjadi pejabat tinggi? Mengapa ia tidak merasa tenang di dalam hatinya dan menjadi seorang kaisar? Atau demi uang? Orang-orang Tiongkok mengatakan bahwa kebencian membunuh ayah dan mengambil istri adalah kebencian, tetapi sekarang beberapa orang tidak punya uang sehingga mereka menjual istri dan ayah mereka. Bukankah itu kebencian? Kebencian terbesar disebabkan oleh uang. Anda baru saja mengatakan bahwa, sama sekali tidak, berarti, segalanya. Kalau begitu Anda salah. Kata, 10.000, dari, sama sekali tidak, adalah kata keterangan, sedangkan kata, 10.000, dari, sumber segala kejahatan, yang kita katakan hari ini adalah kata sifat. Jika Anda membandingkan kata keterangan dengan kata sifat, apakah ini tidak relevan? Balzac pernah berkata, uang merasuki masyarakat kita di mana-mana. Ia mengendalikan hukum, politik, ekonomi, dan moralitas. Ketika semua yang kita miliki dikendalikan oleh uang, kemana kita akan pergi? Oleh karena itu, saya masih berpandangan bahwa uang adalah akar dari semua kejahatan. Seluruh kelas kembali hening. Tidak ada asap di sini, tetapi bahkan lebih ganas daripada medan perang, tanpa darah. Semua orang menahan napas dan sangat terkejut oleh konfrontasi antara Huang Ruoran dan Xiao Luo. Mereka berbicara dengan itikat baik dan menghadapi pernyataan satu sama lain. Mereka mengutip kasus-kasus asing,
kutipan-kutipan terkenal, dan tingkat pengetahuan seperti itu membuat mereka sangat tersentuh. Sosok Huang Ruoran dan Xiao Luo seperti dua gunung yang berdiri di depan mereka saat ini. Xiao Luo tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Wan, bukan hanya kata keterangan, tetapi juga kata sifat. Apa artinya aman? Apa itu gravitasi, roh dari segala sesuatu? Apakah puluhan ribu, ini tidak merujuk pada semua hal, melainkan pada pengecualian." Chi Hai, memang sangat berwibawa, tetapi apakah agak keluar konteks dan menyimpang jika hanya membaca kata, Wan, dan tidak membaca 4 kata, sumber segala kejahatan? Kita juga bertanya pada diri sendiri, benarkah manusia tidak memiliki sifat jahat dan semuanya didorong oleh uang? Dari mana datangnya keserakahan dan sifat binatang dalam diri seseorang? Jika uang adalah sumber segala kejahatan, maka sebelum uang ditemukan, mengapa sifat binatang dan keserakahan ini tiba-tiba tidak disebut kejahatan? Oleh karena itu, apakah keserakahan dan pikiran jahat dalam hati manusia adalah sumber segala kejahatan atau uang adalah sumber segala kejahatan? Apakah ini perlu saya jelaskan lebih lanjut? Petik 2. Sebuah narasi, berdampak pada jiwa semua orang. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang fatal. Ya, sebelum uang ada, apakah tidak ada kejahatan? 1. Tidak dapat dijelaskan, tidak dapat disangkal, ini benar-benar permainan yang sia-sia. Huang Ruoran tidak dapat berkata apa-apa saat ini. Bahkan dia tidak dapat membantah pernyataan Xiao Luo saat ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menatap Xiao Luo dengan enggan. Sekarang jelas siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang. Kerumunan benar-benar dibujuk oleh Xiao Luo, terutama pernyataan terakhirnya, yang benar-benar merusak dan menghancurkan. Gadis yang biasa berbicara dengan sarkastis pada Xiao Luo tidak dapat berkata apa-apa. Kemampuan Xiao Luo untuk mengatur pembicaraan, berdebat, dan berbicara bahasa Inggris adalah kelas 1, sangat luar biasa sehingga mereka bahkan menertawakan kecerobohan orang-orang. Mereka tidak tahu berapa banyak pound dan tael yang mereka miliki. Sekarang mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah memainkan peran badut. Mereka tidak dapat menahan perasaan panas di wajah, semua tidak berani mendongak dan menatap langsung ke mata Xiao Luo ketika bel berbunyi. Baik guru Zhong Meili maupun siswa jurusan bahasa Inggris merasa ingin lebih. Pertarungan bahasa antara Huang Ruoran dan Xiao Luo benar-benar luar biasa. Mereka tidak hanya menunjukkan kepada semua orang kemampuan bahasa Inggris lisan, kefasihan, dan kemampuan berpikir logis mereka yang kuat, tetapi juga menunjukkan berbagai pengetahuan dan memberi orang-orang pesona kepribadian yang sangat istimewa. Jika perdebatan dengan Xiao Luo ini sangat menarik, kita dapat belajar darinya di waktu luang kita. Apakah uang adalah akar dari semua kejahatan adalah topik kontroversial yang tidak akan pernah memburuk. Zhong Meili membuat kesimpulan dan pada saat yang sama memberi Huang Ruoran langkah mundur. Pernyataan ini dapat dikatakan bahwa dia setuju dengan pernyataan bahwa uang adalah sumber dari semua kejahatan, atau dia tidak setuju dengan itu. Dia ambigu dan menjaga perasaan keduanya. Baiklah, siswa, mari kita akhiri hari ini dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Selesai mengatakan itu, mengambil buku catatan dan bahan ajarnya, dia berbalik dan berjalan menuju luar kelas. Sebelum keluar, dia menatap mata Xiao Luo lebih dari sebelumnya, dan matanya penuh dengan kekaguman yang tak tersamar. Dia tidak menyangka bahwa murid baru ini akan memiliki keterampilan bahasa dan pengetahuan yang mendalam, yang sangat berharga bagi seorang mahasiswa tingkat 2. Setelah guru Zhong Meili pergi, kelas tiba-tiba menjadi ramai. Luo Ge, kamu adalah idolaku mulai sekarang. Xiao Feizu menepuk dadanya. Ding Kai tertawa dan berkata dengan sinis, apakah itu objek muntahan? Kai Zi, kamu pantas dipukul, percaya atau tidak. Aku akan mencabut bulu pantatmu. Wajah Xiao Feizu mengerut. Pada saat ini, Anhuan yang mungil dan cantik, yang tampak manis, meninggalkan tempat duduknya dan bergegas ke Xiao Luo dengan penuh semangat. Dengan wajah memuja, dia berkata, Luo Shen, kamu sangat tampan dan keren. Aku sangat mengagumimu. Dia mengenakan mantel lengan panjang seputih salju dan celana pendek biru tua. Kakinya putih dan lembut, yang membuat orang-orang teringat pada Fei Fei. Rambutnya yang hitam panjang dan tertata rapi, tersampir di bahunya, sedikit lembut, sepasang lesung pipit kecil yang tersebar merata di kedua sisi pipinya, senyumnya yang dangkal dan lesung pipit yang menjulang di pipinya, dia cantik seperti peri. Xiao Luo tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menjawab dengan senyum sopan. Luo Shen,
jadilah pacarku. An Huan tiba-tiba menggenggam tangan Xiao Luo dan matanya yang cerah bersinar dengan penuh harapan. Ketika ini dikatakan, jelas ada banyak mata di kelas, menunjukkan permusuhan terhadap An Huan. Ahem, Xiao Luo segera merasa tersanjung, dan tersedak dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan batuk. Menepis tangan An Huan, dia berkata dengan senyum masam, aku baru bertemu denganmu kemarin. Sepertinya tidak pantas menjadi pacarmu. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya sekarang apakah gadis yang menyerangnya kemarin untuk meneruskan bisnis keluarganya adalah gadis yang sama di depannya. Dan itu terlalu berat untuk diterima orang, bagi gadis untuk langsung mengajak seorang pria keluar. Bukankah gadis itu pendiam? Terutama kasus gadis cantik ini, Xiao Luo bahkan lebih bingung. Apakah era ini benar-benar berubah sebanyak itu? Apakah dia terlalu ketinggalan zaman? Itu wajar saja. Aku suka pria tampan dan luar biasa sepertimu, Luo Shen, jadi ikuti aku. An Huan bersikeras, dia sekali lagi menangkap tangan Xiao Luo. Mengikutimu, astaga, Xiao Luo benar-benar tidak bisa membayangkan ini datang dari mulut seorang gadis. An Huan, bisakah kamu sedikit pendiam? Pada saat ini, Huang Ruoran mengemasi buku-bukunya dan memberikan teguran. Melihat ketua kelas berbicara, An Huan tidak berani bersikap lancang lagi. Dia melepaskan tangan Xiao Luo dan berbisik kepada Xiao Luo, Luo Shen, kamu milikku, dan aku ingin berdamai denganmu. Setelah itu, Xiao Luo hanya mengedipkan matanya saat dia pergi. Huang Ruoran melirik Xiao Luo dengan dingin, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik untuk pergi, orang dapat melihat bahwa dia sangat tidak puas dengan Xiao Luo. Gadis-gadis lainnya juga pergi satu demi satu. Kakak Luo, keberuntunganmu akan datang. Xiao Feizu berkata dengan gembira, dulu aku ingin mengambil semua gadis profesional kita dan membangun harem, tetapi nilai yangku terlalu rendah, yaitu, mimpi dalam pikiranku yang sama sekali tidak dapat kuwujudkan, tetapi kamu tidak sama denganku kakak, perdebatan dengan Huang Ruoran ini terlalu luar biasa, aku khawatir kamu telah merebut hati semua gadis di kelas, yang mana yang kamu inginkan, seperti kaisar sebelumnya yang memilih istri, hei. Xiao Feizu, apa yang kamu bicarakan? Sebuah pertanyaan datang, Xiao Feizu tersentak karena diganggu dan bersiap untuk marah. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, dia bertemu dengan wajah Chu Yue dan Bai Seiwen. Amarahnya langsung mereda. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku hanya bercanda dengan Luo Ge, katanya dengan malu. Chu Yue terlalu malas dan mengabaikannya dan berkata langsung kepada Xiao Luo, tunggu aku di gerbang sekolah jam 7 malam ini. Kebetulan ada pesta, aku akan mengajakmu untuk hadir dan bertemu dengan 3 anggota tim kami yang lain. Wajah Xiao Feizu dan Ding Kai penuh dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Bergabung dengan tim Chu Yue, ini adalah impian mereka. Namun mereka ditolak oleh Chu Yue berulang kali, yang menyakitkan adalah Xiao Luo yang baru masuk dengan cepat. Sepertinya kamu bahkan belum bertanya padaku apakah aku setuju untuk bergabung dengan timmu, kata Xiao Luo. Sikap sombong ini, dia benar-benar tidak bisa menahan keinginannya untuk membunuh momentum Chu Yue. Chu Yue terkejut, tidakkah kamu mau? Jika aku memiliki kesempatan untuk memenangkan bonus besar, mengapa aku tidak bergabung? Xiao Luo tertawa, hati Chu Yue kesal, mata aprikotnya melotot, lalu mengapa kau masih bertanya? Bergabung adalah satu hal bagiku, tetapi bertanya apakah aku ingin bergabung adalah hal yang lain. Ini masalah kesopanan. Kata Xiao Luo, puff, gelombang. Melihat pembicaraannya yang serius, di satu sisi, Bai Seiwen tidak dapat menahan tawa, dan begitu dia menyadarinya, dia kemudian segera mengeluarkan beberapa batuk lembut. Chu Yue menjadi marah dan menginjak tanah dengan keras. Dia dengan marah berkata, kau tidak sakit, berhenti berpura-pura batuk. Dia baru saja menginjak kaki Xiao Feizu, segera dia merasakan sakit. Xiao Feizu seperti babi yang terbakar yang melolong. Dia melompat lurus dengan satu kaki. Namun tubuhnya tidak dapat menjaga keseimbangan, jadi Ding Kai mengulurkan tangannya untuk membantunya, tetapi karena perbedaan ukuran terlalu besar, hasilnya adalah keduanya jatuh ke tanah. Karena dialah yang ditugaskan untuk dilindungi, Xiao Luo tidak lagi memprovokasi Chu Yue. Dia tersenyum dan berkata, aku akan berada di gerbang sekolah tepat pukul 7. Selesai mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia praktis bebas dan mudah saat ini. Xiao Feizu dan Ding Kai segera bangkit dan segera mengikuti Xiao Luo. Orang ini benar-benar,
Chu Yue menggertakkan giginya, menghentakkan kaki di tanah dalam keadaan seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Luo bahkan lebih menyebalkan daripada dirinya. Xiao Luo memiliki karakter yang baik. Ratu Chu, kamu telah bertemu musuh bebuyutan. Bai Seiyuan tertawa. Musuh macam apa dia? Chu Yue bersenandung ringan. Malam ini, aku akan membiarkan Fu Jiawei dan rekan-rekannya memberinya pelajaran dan melihat apakah dia berani bersikap begitu sombong di hadapanku lagi. Pada pukul 7 malam, Xiao Luo mengenakan kaos putih dan celana panjang hitam kasual dan tiba di gerbang sekolah di Huaye tepat waktu. Hanya karena dia tepat waktu, itu tidak bisa membuat Chu Yue tepat waktu. Dia menunggu di sana selama setengah jam lebih sebelum Chu Yue dan Bai Seiyuan muncul. Dia sama sekali mengabaikan BMW seri ketiga Chu Yue, dan berkata dengan sangat tidak senang, kamu terlambat. Kita akan pergi ke pesta, tentu saja kita perlu berpakaian dengan baik. Bukankah butuh waktu untuk berdandan? Selain itu, tidak bisakah kamu menunggu setengah jam lebih lama? Kamu terlalu pelit, pria besar. Chu Yue membenarkan. Rambutnya sehitam cat, kulitnya seperti batu giok, wajahnya oval, hidungnya yang kecil dan mancung sangat indah, tetapi mulutnya seperti memakan lollipop. Dia sangat cantik dan mengharukan tanpa lollipop itu. Setengah jam adalah 30 menit, 30 menit adalah 1800 detik. Rekor lompat tali tertinggi di dunia adalah 7 kali per detik. Menurut perhitungan ini, dalam 1800 detik, dia bisa menyelesaikan 12.600 lompat tali. Seorang juru masak yang ahli dalam memasak, juga sudah bisa membuat meja berisi makanan enak saat ini. Bermain-main di pasar saham, dengan 1800 detik sudah cukup untuk membuatnya membalikkan Draikun, memicu badai di pasar saham. Bagi saya, 1800 detik, bisa membuat saya dan teman sekamar baru saya saling menguatkan perasaan dan menjalin ikatan. Saya juga bisa meninjau catatan kelas hari ini, dan kemudian menonton pertandingan NBA yang luar biasa. Saya punya banyak hal yang harus dilakukan, tetapi karena Anda tidak tepat waktu, saya membuang-buang 1800 detik dengan sia-sia. Selama periode ini, saya hanya melakukan satu hal, yaitu berdiri di sini seperti batang kayu melakukan penantian yang tidak berarti. Setelah mendengar ucapan Xiao Luo, Chu Yue dan Bai Seiyuan benar-benar tercengang. Bukankah mereka hanya terlambat setengah jam? Lagi pula, wajar saja kalau cewek telat. Apa-apaan sih? Xiao Luo yang sudah bicara banyak itu, membuat mereka tercengang, seakan-akan mereka telah melakukan kesalahan besar. Setelah mendengar olok-olok Xiao Luo, Chu Yue segera mengeluarkan 200 yuan dari tasnya. Berhenti, aku akan memberimu uang dan membeli 30 menit yang kau sia-siakan. Oh, tidak, 1800 detik. Hanya itu. Petik 2. Lebih tepatnya begitu. Xiao Luo juga tidak sopan padanya, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan $200 itu ke sakunya, lalu membuka pintu dan masuk ke kursi belakang. Chu Yue tertegun sejenak, dia tidak menyangka Xiao Luo akan sangat diterima dan mengambil uangnya. Meskipun hanya 200 yuan, tetapi dalam benaknya, dia sangat tidak senang. Dia merasa memukul Xiao Luo dengan keras. Bai Seiyuan tidak bisa menahan tawa, memperlihatkan dua gigi harimau kecilnya yang lucu, dan matanya menyipit membentuk bulan sabit. Xiao Luo, kamu benar-benar menarik. Selama otakmu tidak bermasalah, kau tidak akan menolak uang itu, terutama saat kau sedang membutuhkannya. Xiao Luo mengangkat alisnya, sambil menjawab dengan tepat. Dasar anak kampung, apa kau kehilangan uang? Chu Yue sangat marah. Kemudian dia menyalakan mobil, melihat ke kaca spion di dalam mobil dan menambahkan, jangan berbalik dan bergerak saat duduk di jok. Mobilku joknya dari kulit asli. Kalau kau menggoresnya, kau tidak akan mampu membelinya. Mobilmu adalah BMW seri ketiga. Harga jual resminya adalah 256.000 yuan. Seharusnya 300.000 yuan adalah harga sebenarnya. Kalau dibagi rata, jok kulitmu akan berharga 20.000 hingga 30.000 yuan. Meskipun aku tidak terlalu kaya, aku masih mampu membayarnya. Xiao Luo berkata dengan santai. Petik 2. Kau, Chu Yue merasakan jantungnya berdebar kencang. Dengan pria ini, dia merasa cepat atau lambat dia akan mati karena penyakit jantung. Di satu sisi Bai Seiyuan mendesah dalam hatinya, Tuan Chu Yue benar-benar bertemu dengan kutukannya kali ini. Dalam ingatannya, Chu Yue tidak pernah kehilangan kata-kata, tetapi sejak dia bertemu Xiao Luo, dia selalu marah pada Xiao Luo dan tidak punya kata-kata untuk diucapkan. Memikirkan hal ini,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap sahabatnya dengan penuh simpati. Chu Yue menggertakkan giginya dan berkata, bicaralah sebanyak yang kau mau, tunggu dan lihat apakah kau bisa bicara nanti malam. Mobil itu sunyi sepanjang jalan menuju sebuah villa mewah. Keluar dari mobil, Xiao Luo melihat villa yang luasnya persegi di depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa uangnya benar-benar bagus. Apa yang kau lihat? Kau tidak mampu tinggal di villa seperti ini. Harganya lebih dari 10 juta. Serangan verbal Chu Yue yang tepat waktu pun masuk ke telinganya. Ternyata itu adalah villa seharga 10 juta. Xiao Luo berkata dengan wajah serius, bagaimana perasaanmu bahwa pohon-pohonnya lebih kecil dan area tamannya juga sangat kecil? Pohon-pohon di sini ditanam sesuai dengan pola Feng Shui. Kau mengerti atau tidak? Jangan membicarakannya jika kau tidak mengerti. Chu Yue kesal, dia merasa Xiao Luo benar-benar orang desa. Xiao Luo tidak berbicara, dia hanya seorang pengawal, meskipun dia menyamar, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah seorang pengawal. Jangan selalu memprovokasi satu sama lain atau itu mungkin berakhir tidak bahagia. Ratu Chu datang. Ayo, masuk. Ada banyak orang yang menunggu di dalam. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berpakaian jas ramping dan berpakaian sangat bagus keluar dan menatap Xiao Luo. Kakak Xiao Luo ini, Ratu Yue akan menarikmu ke dalam tim. Kami, selamat datang. Fu Jiawei, salah satu anggota timku, dia juga pemilik villa ini. Kata Chu Yue, Xiao Luo menyapa Fu Jiawei dengan sopan, halo. Jangan kaku, karena kita anggota tim yang sama, maka kita adalah rekan satu tim dan saudara. Masuklah. Fu Jiawei sangat antusias. Xiao Luo mengangguk, bersama dengan Chu Yue dan Bai Seiwen, ketiga orang itu masuk bersama ke dalam villa. Pesta yang disebut itu sebenarnya adalah pesta di mana anak-anak orang kaya ini memiliki begitu banyak uang untuk dibelanjakan dan mengundang teman-teman di sekitar mereka untuk makan dan minum. Tarian itu diadakan di atas rumput di samping kolam renang villa, di mana banyak pria dan wanita cantik berkumpul. Ratu Chu, Bai Seiwen. Diiringi oleh dua suara yang bersemangat, kedua gadis itu meletakkan gelas mereka dan berlari, meniupkan hembusan angin yang harum. Xiao Luo dengan hati-hati memperhatikan kedua orang itu, penampilan mereka sangat cantik, mereka tinggi, dan meskipun mereka tertinggal dibandingkan dengan Chu Yue dan tidak memiliki temperamen murni seperti Bai Seiwen, keduanya cukup untuk membuat pria membangkitkan hasrat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat mereka, mereka tentu saja sangat memukau. Bagaimana kamu bisa mabuk? Chu Yue mencium bau alkohol, dia mengernyitkan hidungnya dengan tidak puas. Jangan khawatir, kamu tidak akan mabuk dengan jumlah yang sedikit. Bahkan jika kamu mabuk, kamu bisa bermalam di sini di Jiawei. Lagi pula, ada banyak kamar kosong di rumahnya. Apakah aku benar, Jiawei? Salah satu gadis berkata. Fu Jiawei mengangguk cepat, aku tidak punya banyak hal lain di sini, tetapi ada banyak kamar kosong. Kamu bisa mendengarkan Joseph. Gadis itu menegur dengan ringan, lalu memperhatikan Xiao Luo. Hai, Ratu Yue, apakah dia Xiao Luo? Chu Yue mengangguk, Halo, namaku Fang Sulan, dan aku adalah anggota tim game Putri Bulan. Senang bertemu denganmu. Gadis itu mengulurkan tangannya. Petik 2, namaku Ye Yingying, dan aku juga anggota tim game Putri Bulan. Gadis lain juga memperkenalkan dirinya. Halo. Xiao Luo berjabat tangan dengan mereka satu persatu. Kudengar kau telah menemukan cara baru untuk mengusir kura-kura naga. Kau berhasil mencapai daerah pertahanan musuh dalam 1v5 dalam 10 menit. Tolong beri kami kesempatan untuk melihatnya. Fang Sulan berkata dengan penuh harap. Ya, akan ada kesempatan. Xiao Luo hanya tersenyum tipis setelah bertukar cerita. Xiao Luo memiliki pemahaman umum tentang Fu Jiawei dan kelompoknya. Mereka berdua adalah anak-anak orang kaya seperti Chu Yue dan mahasiswa lainnya. Mereka tidak hanya berasal dari Huaye, tetapi juga dari Universitas Huazong, yang dipisahkan dari Huaye oleh sebuah danau buatan. Ketika Xiao Luo mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga petani biasa, Fu Jiawei, Fang Sulan, dan Ye Yingying segera kehilangan minat padanya. Antusiasme mereka tiba-tiba turun ke titik beku, menarik Chu Yue dan Bai Seiwen untuk minum dan mengobrol dengan teman-teman mereka yang lain. Menghadiri pesta ini, tidak ada yang lain selain orang-orang muda yang kaya, jadi saat ini dia benar-benar tidak bisa berkeliaran dan berbicara dengan orang-orang ini. Xiao Luo kemudian merasa nyaman sendiri, ada satu cara, untuk makan.
Tanpa makan malam, perutnya telah protes saat itu. Dia duduk di meja yang penuh dengan makanan penutup dan buah-buahan, dan melepaskan perutnya untuk makan. Tak perlu dikatakan, rasanya enak, dan dia tidak bisa berhenti makan. Di kejauhan, Chu Yue dan Fu Jiawei sedang melihat ke arahnya. Putri, mengapa Anda menarik orang seperti itu ke dalam tim kami? Anda dapat melihat betapa kasar dan tidak beradabnya dia dalam hal makan. Dengan dia di tim kami, citra keseluruhan kami akan turun. Ye Yingying mengeluh, matanya penuh dengan rasa jijik. Terhadap Xiao Luo, kita semua adalah anggota dari lingkaran yang sama. Dia adalah anak laki-laki miskin yang tidak memenuhi syarat untuk berteman dengan kita. Jika orang lain tahu tentang dia, mereka pasti akan menertawakan kita. Fang Sulan juga setuju. Sebagai pemilik, Fu Jiawei tidak berkomentar apapun, tetapi hanya diam-diam menatap Chu Yue. Di hadapan Chu Yue, dia tidak berani menunjukkan sikapnya, dia tidak akan pernah mengevaluasi teman-teman yang dibawa oleh Chu Yue, meskipun dia juga merasa bahwa Xiao Luo ini tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Bai Seiyuan membela Xiao Luo, apa yang salah dengan makanannya, menurutku itu sangat bagus. Selain itu, kondisi keuangan keluargaku juga tidak begitu nyaman. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah seharusnya aku berada di sini? Bai Seiyuan, kamu adalah sahabat Ratu Yue. Bagaimana kamu bisa seperti dia? Kata Ye Yingying, yaitu, dia adalah dia dan kamu adalah kamu. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kamu melihatnya makan dan melahap seperti seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Dia sama sekali tidak berpendidikan. Fang Sulan menambahkan dengan dingin. Demi Chu Yue, Bai Seiyuan tidak ingin banyak bicara, dan tidak perlu memengaruhi perasaan di antara semua orang. Hanya saja, anak-anak dari keluarga biasa, dia merasa bahwa cara orang-orang ini memperlakukan Xiao Luo, benar-benar agak berlebihan. Aku belum mendengar apapun di dalam atau di luar lingkaran. Aku membawa Xiao Luo ke sini. Apakah kamu ingin mempermalukanku dengan merendahkannya begitu banyak? Chu Yue berbicara saat ini. Meskipun dia adalah anak dari keluarga kaya, dia sangat muak dengan budaya di lingkaran seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Bai Seiyuan. Fang Sulan dan Ye Yingying sangat malu. Mereka saling memandang dengan senyum masam. Mereka tidak menyangka reaksi Chu Yue begitu besar hingga mereka dituduh sebagai anak yang malang. Fu Jiawei tertawa dan memecah suasana yang memalukan, Ratu Yue benar. Semua orang adalah murid, dan semua orang di dalam dan luar lingkaran hanya bermain-main pada akhirnya. Yingying dan Sulan, jika kalian mengatakan hal itu lagi tentang Xiao Luo, aku harus mengkritik kalian dengan beberapa patah kata. Kami mengatakan hal yang salah, Ratu Yue. Jangan marah. Ya, kami tidak akan mengatakannya lagi. Apa yang kami katakan tidak benar. Ye Yingying dan Fang Sulan mengubah wajah mereka dengan sangat cepat. Tidak ada gunanya bersikap buruk dengan Chu Yue demi anak yang malang. Aku tidak marah padamu. Selain itu, aku juga minta maaf. Chu Yue melirik Xiao Luo dengan marah. Tujuan membawanya ke sini kali ini adalah untuk membuatmu mengenalnya, dan yang lainnya adalah untuk membiarkanmu memberinya pelajaran untukku agar tidak membuatnya begitu sombong di hadapanku. Oh, Fu Jiawei, Fang Sulan, dan Ye Yingying saling memandang dan segera menunjukkan minat yang besar. Chu Yue memberi isyarat kepada mereka, 4 orang bersama-sama, diam-diam mendiskusikan strategi untuk membodohi Xiao Luo. Bai Seiyuan mendesah tak berdaya dan melemparkan tatapan simpatiknya ke arah Xiao Luo. Musik perlahan terdengar, dan para pria dan wanita cantik yang menghadiri pesta dansa meletakkan gelas mereka dan pergi ke lantai dansa bergandengan tangan untuk dansa ballroom. Yang disebut dansa ballroom, yaitu, seorang pria dan seorang wanita, menopang pinggang dan punggung mereka, menggoyangkan tubuh mereka dengan lembut, saling berhadapan, seperti pasangan yang sedang merasakan sesuatu yang dalam saat mereka berputar perlahan. Orang-orang ini benar-benar riang dan elegan. Xiao Luo meneguk segelas anggur merah, lalu mengambil sepotong kue krim dan menyendoknya dengan sendok dan memasukkannya ke mulutnya. Baiklah, kamu lakukan bagianmu, aku makan bagianku, mari kita bersenang-senang, hehe. Dia tidak tertarik untuk berdansa, ditambah lagi dia lebih tertarik untuk terus memakan makanan lezat ini di sini. Kakak Xiao Luo, kenapa kamu tidak pergi dan berdansa? Pada saat ini, Fu Jiawei datang sambil tersenyum. Tidak, haha, tidak masalah,
Tidak ada orang yang terlahir mengetahui segalanya, bagaimana kalau aku biarkan Sulan yang mengajarimu? Fu Jiawei melambaikan tangan ke Fang Sulan. Semua ini tentu saja sudah didiskusikan sebelumnya, untuk membodohi Xiao Luo, dan sesuai dengan keinginan Chu Yue. Fu Jiawei menambahkan, Sulan adalah ahli tari jalanan. Maaf, aku benar-benar tidak akan melakukannya. Xiao Luo menolak, ada begitu banyak makanan lezat di sini yang belum dia makan, jadi mengapa harus menari kentut? Tidak masalah, aku sudah bilang kita akan menjadi saudara yang baik di masa depan. Jangan terlalu kaku, lagi pula, Sulan bukan orang luar. Dia bagian dari tim kita. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Fu Jiawei tertawa. Fang Sulan melirik Xiao Luo dan berteriak, pria yang memulai, bukan gadis. Jangan jadi ibu mertuaku. Tidak seperti sebelumnya, pikirannya tentang Xiao Luo sekarang sebagai seseorang dari lingkaran yang sama. Sikapnya terhadap Xiao Luo sangat ramah dan sopan. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak punya latar belakang dan hanya seorang anak laki-laki miskin dari pedesaan. Dia tidak perlu bersikap sopan. Ini tampak mencurigakan. Namun masalahnya adalah dia adalah chauvinis pria, jadi dia tidak bisa lagi membiarkan mereka menginjak-injak harga dirinya. Sambil mendengus, dia meletakkan setengah kue dan menepukkan sisanya ke tangannya. Dia bangkit dan mulai berjalan menuju lantai dansa. Pada saat yang sama, nada perintah sistem terdengar di benaknya, ding, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh keterampilan menari, dikurangi 500 poin. Ikan telah memakan umpannya, senyum di wajah Fu Jiawei bahkan lebih riang. Dia diam-diam memberi isyarat oke ke arah Chu Yue di kejauhan, dan kemudian memberi isyarat kepada teknisi suara untuk memainkan musik yang meledak-ledak. Ketika Fang Sulan menari di lantai dansa yang kosong, dia memiliki rasa ritme dan kejelasan yang kuat milik para lelaki. Tarian jalanannya sangat menghibur dan menggetarkan mata. Ditambah dengan musik yang dinamis dan meledak-ledak, dia tampaknya menjelma menjadi satu generasi penari, mengumpulkan semua kemuliaan dalam satu tubuh, menarik banyak tamu di dalam dan luar lantai dansa untuk berseru dan bertepuk tangan dengan hangat. Sekarang giliranmu. Ketika satu set tarian jalanan turun, Fang Sulan tersentak dan mengangguk kepada Xiao Luo. Tidak masalah, selama kamu menari dengan ritme dan semangat, itu adalah tarian jalanan. Sesederhana itu, Xiao Luo merenungkan sambil tersenyum. Sesederhana itu, Fang Sulan mengangguk. Dalam hatinya dia mencibir, jika sesederhana itu, maka semua orang di sini bisa menari dengan cara yang sama seperti dia. Jika kamu melambaikan tangan dan kakimu seperti badut, kamu seharusnya tidak berada di sini kecuali kamu ingin diolok-olok.